Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Hari ini di kelas 2 kita akan belajar agama, yaitu bab 2 tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah iftah lana, ya alim alimna. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada pembelajaran yang pertama yaitu kita akan belajar melafalkan surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan salah satu surah dalam Al-Quran. Surah An-Nas artinya manusia. Kata surah An-Nas diambil dari ayat pertama. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas terdapat pada juz ke-30. Surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq disebut surah Al-Mu'awwijatain yang artinya surah perlindungan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari segala macam kejahatan dan godaan syaitan. Rasulullah selalu membaca surah An-Nas dan Al-Falaq ketika akan bepergian keluar rumah dan ketika mau tidur, supaya dilindungi dari segala macam kejahatan dan dari segala macam godaan syaitan. Selanjutnya, mari kita melafalkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pada ayat pertama, surah An-Nas berbunyi, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Bahwa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, yaitu Tuhannya manusia yang memelihara dan menguasai manusia. Pada ayat kedua, Malikin Nas, Raja manusia, yaitu rajanya manusia adalah Allah. Tuhannya manusia adalah Allah. Pada ayat ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia, bahwa yang patut disembah hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Min syarril waswasil khannas. Pada ayat keempat artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi.
Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang membisikkan kepada manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu suka membisikkan kejahatan-kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Shadaqallahul azim. Baiklah, yang selanjutnya kita belajar tentang cara menghafal Quran Surah An-Nas. Cara menghafal Quran yang mudah biasanya dilakukan dengan cara yang pertama ada murojaah. Murojaah artinya membacanya berulang-ulang sampai hafal. Jadi kalau kita ingin hafal surah An-Nas, kita caranya yang pertama dengan membacanya berulang-ulang ya sampai hafal. Yang kedua yaitu tazkirah, artinya menghafal dengan mengingat-ingat ayat demi ayat. Jadi diingat-ingat ayat demi ayat surah An-Nas sampai hafal. Berikutnya yaitu pesan surah An-Nas. Dalam surah An-Nas kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan makhluk seperti jin, setan, dan kejahatan manusia. Selanjutnya, yang D, kita belajar cara melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab. Huruf hijaiyah berjumlah 29 menurut bacaannya. Sedangkan menurut bentuk aslinya yaitu berjumlah 30. Kalau yang 29 itu tidak ada huruf lam alifnya. Kalau menurut bentuk aslinya berjumlah 30 yaitu ada huruf lam alifnya. Membaca, menulis atau melafalkan huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung ke sebelah kiri. Huruf yang tidak bisa disambung ke sebelah kiri adalah ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Sedangkan huruf yang bisa disambung ke sebelah kiri selain huruf ini. Berikut contoh penulisan huruf hijaiyah bersambung. Contohnya ada bentuk tunggalnya, bentuk hurufnya ada huruf fa, ha, mim. Jika disambung menjadi fahimu, dibacanya fahimun. Ya. Yang kedua contohnya ada huruf bentuk tunggalnya ja, mi,
lu. Jika disambung jamilu, dibacanya jamilun. Begitupun sebaliknya, misalkan kata jamilun. Nah, dipisahkan. Ada berapa huruf kata dalam kata bersambung jamilun? Jawabannya ada 3, yaitu huruf jim, mim, lam. Nah, jika ada pertanyaan, ada berapa harokat dalam kata jamilun? Jawabannya ada 3 harokat, yaitu fathah, kasroh, dan domah tain. Begitupun contoh-contoh selanjutnya. Ada kata tunggal atau bentuk tunggal, jihadun. Jika disambung jihadun, dibacanya jihadun. Nah, misalkan dipisah dari kata jihadun. Ada berapa huruf dari kata jihadun? Jawabannya ada 3 huruf, yaitu jim, ha, dal. Jika ada pertanyaan, ada berapa harokat dalam kata jihadun? Jawabannya ada 3 harokat, yaitu kasroh yang garis di bawah ini, fathah yang garis di atas ini, dan domah tain yang bentuknya bulat melengkung. Ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Di kelas 2, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.